Kitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab memperlihatkan kepada kita berapa banyak pekerjaan yang telah Allah lakukan bagi kita, dan betapa limpah ruah dan luasnya yang Allah sediakan bagi kita. Kali ini kita akan mengupas hal membaca Alkitab, kitab suci kita. Saya akan ambilkan dari buku Membaca Alkitab, seri pembinaan dasar kaum beriman, yang diterbitkan oleh Jasperin dari hasil penulisan Watchmeni. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab Nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Ini foto dari Watchmeni. Banyak versi foto yang semuanya mirip, cuman ada yang berwarna, ada yang tidak, posenya juga berbeda. Yang pertama, pentingnya membaca Alkitab. Betapa pentingnya kita membaca Alkitab karena bisa untuk mengenal Allah. Apabila kita ingin mengenal Allah, bacalah Alkitab. Juga berapa banyak pekerjaan yang telah Allah lakukan bagi kita, berapa banyak orang yang Allah pimpin pada masa yang silam, itu juga ada di dalam Alkitab. Alkitab mencatatnya. Juga pentingnya membaca Alkitab ialah untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab sebagai guru mengajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian menyatakan kesalahan. Kesalahan kita akan ternyatakan melalui firman Tuhan di Alkitab itu. Tidak hanya menyatakan kesalahan, juga bisa memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sungguh luar biasa. Pentingnya membaca Alkitab juga untuk mengetahui betapa limpah ruah dan luasnya yang Allah sediakan bagi kita. Juga mengetahui bagaimana Allah selangkah demi selangkah memimpin orang. Ada banyak kisah dari Adam, Habel, Enos, Henoh, Noh, Abraham, dan seterusnya sampai perjanjian baru. Allah dapat berfirman kepada seseorang melalui diri kita. Kalau ini terjadi, maka kita menjadi orang yang berguna di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya, bila kita tidak mengetahui firman yang telah Allah katakan di dalam Alkitab, Allah tak akan berfirman kepada orang lain melalui kita. Sekarang yang kedua, kita lihat prinsip-prinsip dasar dalam membaca Alkitab. Yang pertama, dalam membaca Alkitab, kita harus bisa menemukan fakta yang Alkitab sajikan. Jadi fakta itu sudah ada di Alkitab. Masalahnya adalah apakah kita menemukan apa tidak. Setelah kita menemukan, kita perlu mengingatnya atau menghafal fakta yang kita temukan itu. Kemudian kita bisa menganalisa ya fakta Alkitab itu. Nah, menganalisa, kita dari analisa tadi kita ada menemukan beberapa hal ya, butir-butir penting dalam
fakta tadi, kita perlu bawa dalam doa supaya ada terang Allah menyinari kita. Misalnya tentang fakta di Alkitab, Perjanjian Baru menulis frasa di dalam Tuhan, di dalam Kristus, di dalam Kristus Yesus. Tetapi Alkitab tidak pernah menulis di dalam Yesus, di dalam Yesus Kristus. Yang satu adalah fakta, yang lain adalah bukan fakta. Inilah yang dimaksud menemukan fakta di Alkitab. Kemudian contohnya adalah tulisan Paulus dalam Galatia pasal 3. Ketika Paulus nampak dalam kitab Kejadian mengatakan bahwa oleh keturunan Abraham Allah akan memberkati manusia. Ya. Paulus di sini mengatakan bahwa istilah keturunan ini bersifat tunggal, bukan jamak. Yaitu keturunan tunggal ini adalah ditujukan kepada Kristus. Jadi inilah contoh menemukan fakta oleh Paulus. Ojemni mengatakan, kaya atau tidaknya seseorang akan firman Allah tergantung pada berapa banyak fakta yang ia temukan di hadapan Allah. Sekarang yang ketiga adalah mengenai pelaksanaan membaca Alkitab. Jadi membaca Alkitab ini di pagi hari, yaitu segera setelah kita bangun pagi. Kita perlu merenungkan firman Tuhan di Alkitab ini. Memujinya, kita mendoakan firman itu. Mengapa kita melakukan ini di pagi hari? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah soal mendapatkan makanan hayat rohani. Nah, di malam hari, sore atau malam hari ya, kita dapat membaca lebih banyak. Kita bisa menyediakan waktu lebih banyak daripada pagi hari. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu belajar untuk mengerti apa yang Allah katakan dalam firman-Nya. Jadi ada perbedaannya. Berikut ini adalah kesaksian Josh Muller. Dia mengatakan, kebiasaanku ialah berdoa setiap pagi. Kali itu aku baru tahu bahwa pekerjaan terpenting yang harus kulakukan di pagi hari ialah membaca firman Allah dan merenungkannya. Sehingga hatiku mendapatkan hiburan, dorongan, peringatan, teguran, dan pengajaran. Saat aku merenungkan firman Allah, hatiku bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam pengalaman. Selanjutnya dia mengatakan, sebab itu setiap pagi aku merenungkan perjanjian baru. Ketika dengan beberapa kalimat, aku mohon Tuhan memberkati firman-Nya yang mustika itu. Yang pertama-tama kulakukan ialah merenungkan firman Allah. Dalam setiap ayat Alkitab, aku mencari berkat yang terkandung di dalamnya, bukan berkhotbah di depan banyak orang, atau menceritakan firman yang kurenungkan itu, melainkan agar rohku mendapatkan makanan. Akibat yang tak berubah yang kutemukan ialah beberapa menit kemudian aku harus mengaku dosa atau bersyukur, melakukan doa syafaat dan memohon. Tujuanku merenungkan itu tak lain agar roh jiwaku mendapatkan makanan. Inilah kesaksian Josh Muller. Dari apa yang kita baca tadi, kita pelajari tadi,
ada manfaat yang sangat penting dari membaca Alkitab. Jadi apa pentingnya sudah kita jelaskan di depan, ya. Bisa mengenal Allah misalnya, bisa mengajar kita, menyatakan sama mendidik kita, mengetahui bagaimana Allah memimpin seseorang melalui tokoh-tokoh Alkitab itu. Nah, kemudian prinsipnya, ya, saat membaca Alkitab, ingat kita perlu menerapkan prinsip-prinsipnya. Misalnya tadi menemukan fakta Alkitab, kemudian mengingatnya, ya, mungkin ada istilah-istilah, frasa-frasa yang perlu kita ingat, yang tadi dikasih contoh. Kemudian kita perlu menganalisanya, ya. Kemudian perlu dari hasil analisa ada butir-butir kita berdoa kepada Tuhan untuk menerima terang Allah. Karena hanya berasal dari Allah terang ini. Kemudian bagaimana melaksanakan membaca Alkitab? Pertama di pagi hari. Membaca Alkitab ini untuk tujuan mendapatkan makanan rohani, makanan hayat rohani. Kedua di sore atau malam hari salah satu, kita membaca Alkitab untuk tujuannya belajar lebih dalam, memperdalam. Jadi inilah kita di dalam membaca Alkitab.